Selamat datang pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang circle ya. Circle ya. Terus pedit atau join. Di sini join atau pedit. Pedit itu menyambungkan ya, menyatukan garis. Kemudian copy untuk mengcopy, menduplikatkan, dan mirror untuk membuat bayangan. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas fungsi atau cara kerja circle ya. Pertama, klik circle di ribbon atau diketikkan dengan cara C. Nah, di sini ada circle ya, klik. Nah, circle ini ada 4 cara kerja ya. Yang pertama, klik langsung di layar, terus memasukkan radius atau diameter. Yang kedua, 3P atau 3 titik, terus 2P 2 poin ya atau 2 titik, terus TTR atau tangan-tangan radius. Nah, untuk cara yang pertama kita klik langsung di layar. Nah, di sini meminta radius atau diameter. Jika kita memasukkan harga langsung ya, angka dimensinya langsung, itu termasuknya radius. Misalnya radiusnya 2,5. Enter. Nah, di sini terlihat radius 2,5, bukan diameter ya. Nah, kemudian kalau kita ingin memasukkan diameter, klik circle, klik langsung di layar, ketik D, enter. Berarti kalau radiusnya 2,5 atau jari-jarinya 2,5, berarti diameternya itu 5, enter. Nah, seperti ini. Itu cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan memakai cara yang kedua, yaitu fungsi yang kedua, yaitu 2P atau 2 titik ya, 2 poin. Kita mengklik circle, kita pilih 2P, enter. Nah, kita penempatan awalnya di sini di kuadran, klik, geser ke kanan. Nah, di sini minta diameter ya, berarti diameternya 5 agar sejajar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi circle tangan-tangan radius. Klik circle. Nah, di sini kita pilih TTR. TTR, enter. Nah, TTR ini sebenarnya hampir sama dengan 3P ya, 3 langkah atau 3 poin. Cuma penempatan titik awal dan titik yang kedua itu harus posisinya berada di tangan. Nah, penempatan titik pertama itu di tangan, klik. Terus yang kedua tangan juga. Nah, yang ketiga itu memasukkan radius, karena TTR itu tangan radius. Jadi titik pertama tangan, titik kedua tangan. Nah, poin yang ketiga memasukkan radius. Nah, kita radiusnya sudah ketahuan 2,5, tinggal enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat fungsi circle yang 3P. Klik circle, pilih 3P. Nah, penempatan pertama itu di kuadran ya. Jadi penempatan pertama itu bisa di mana saja, kuadran, di tangan, di center. Kita penempatan pertamanya di kuadran, klik. Kemudian second point on circle itu di tangan ya, tangan. Jadi 3P itu penempatan pertama, kedua, ketiga itu terserah. Penempatan yang kedua kita ketik tangan di sini. Kemudian yang 3P nya tangan juga sini. Nah, seperti ini. Jadi cara yang pertama itu langsung klik memasukkan radius atau diameter. Yang kedua itu 2P. Jadi penempatannya bisa di mana saja. Misalnya ada garis seperti ini. Nah, ini dengan dari objek atas dan bawah ini sudah ketahuan. Misalnya dengan jarak sekian, kita akan membuat circle itu dari ujung garis ini ke ujung garis bawah. Nah, kita klik circle, berarti pilihannya 2P.
2P yang pertama di midpoint. Nah, kita langsung klik di midpoint seperti ini. Nah, bisa juga di ujung sini ya, 2P seperti ini. Nah, kita coba trim. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika ada penempatan, misalnya kita akan membuat garis tapi posisinya, jadi garis ini dari atas lingkaran yang atas ke yang bawah. Kalau kita langsung klik misalnya seperti ini, itu posisinya terlihat tidak rata ya. Nah, kita coba pakai ya yang lain, berarti kita ketik tangan, posisinya tangan sini, kemudian di sini juga tangan juga. Nah, seperti ini ada perbedaan. Dan jika kalau kita di trim, nah terlihat jelas beda posisinya. Jadi penempatan pertama itu kita bisa pakai panduan yang tangan atau kuadran atau endpoint seperti ini. Kita akan menaruh. Nah, kalau di kuadran seperti ini, tangan kemudian ke center seperti ini, tangan ke center. Seperti ini. Misalnya membuat garis di tengah lingkaran ini, ya berarti kita langsung saja klik di sini ya, atau di midpoint, tan. Nah, seperti ini posisinya kan tetap tidak rata, kita pakai panduan tan lagi, tangan maksudnya seperti ini, tan lagi, enter. Nah, lihat ya, itu sekilas tentang fungsi circle ya. Nah, kemudian pedit itu untuk menggabungkan garis yang tidak menyambung atau terputus seperti ini. Ini terputus, nah terpisah ya. Sekarang kita akan menggabungkan. Nah, kita bisa join ya, join. Kita langsung bisa blok semuanya seperti ini, enter. Kita cek, nah, sudah tersambung semuanya. Nah, kalau ini diketik itu PE ya, pedit, klik, pilih satu objek, enter, kemudian klik join, kita blok semua, enter lagi. Seperti ini. Jadi menggabungkan objek yang terpisah. Nah, lalu kita akan membahas tentang copy ya, atau penduplikatan objek. Nah, untuk cara kerja copy ini, kita bisa langsung klik objeknya dulu ya, seperti ini. Terus kita klik copy. Nah, titik awalnya penempatannya, kalau misalnya bebas ya klik di luar saja, di luar objek tersebut, klik geser ya, misalnya ke sini. Nah, kemudian di komen juga bisa diketikkan CO aja atau copy. Nah, klik objek, enter. Nah, untuk penempatan titik awal ini ya, specify base point ya, misalnya kita akan menempatkan di ujung sini, di midpoint, guys. Nah, jadi penempatan titik awal itu sangat menentukan. Misalnya seperti ini, kita akan menempatkan objek ini dengan pengkopian, yaitu di centernya ya, klik objek, copy, titik awalnya misalnya center yang belakang. Nah, second pointnya, penempatan yang kedua misalnya di sini. Nah, jadi titik awal itu menentukan.
garis yang di copy, klik copy, kita akan menempatkan di midpoint ya, tengah-tengah garis ke tengah-tengah lingkaran seperti ini. Jadi titik awalnya dulu tentukan penempatannya, terus titik keduanya. Seperti ini. Itu pun bisa berlaku pada lingkaran. Misalnya penempatan titik ini, copy poin pertama, misalnya di sini. Kemudian yang ini juga copy seperti ini. Jadi penempatan titik awalnya terlebih dahulu dan titik keduanya itu ditempatkannya di mana gitu. Ya, seperti ini. Itu tentang copy. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mirror atau bayangan ya, cermin. Nah, di sini di ribbon itu mirror bentuknya seperti ini ya. Kalau di komen mirror ya, kalau enggak nih sudah ada mirror. Misalnya kita akan membuat bayangan dua objek ini ke sebelah kanan. Kita bisa langsung klik objeknya dulu atau klik mirror, sama saja. Misalnya ke mirror, klik dua objek, enter. Nah, ini garis tengahnya, garis centernya kita harus tentukan ya, face point of mirror line ya. Misalnya di tengah sini ya. Mau di tengah sini, mau di atas, mau di center sini, sama saja. Klik. Mau ke atas, mau ke bawah juga sama saja. Kalau sudah terlihat bayangannya, kita bisa klik terus enter seperti ini. Kemudian kita akan membuat bayangan. Nah, ini sebagai mirror line ya, garis centernya, garis mirrornya. Misalnya semuanya kita blok mirror seperti ini. Nah, untuk ke atas juga misalnya ini dihapus, kita blok yang sebelah sini. Nah, untuk pengeblokan ini atau klik objek tertentu itu berbeda dengan posisi dari kiri ke kanan. Ini misalnya seperti ini, itu harus semua terkurung ya, terkurung, klik seperti ini. Nah, berbeda dengan dari kanan ke kiri itu. Nah, jadi cukup objeknya kena, tidak perlu keseluruhan terkurung seperti ini. Kita klik, nah itu jadi berbeda. Coba tuh, tidak terkena objeknya, harus terkurung semua kalau dari kiri ke kanan. Nah, kalau posisi dari kanan ke kiri itu cukup hanya dengan objeknya, walaupun terkena sedikit itu akan terklik ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik objeknya, mirror. Nah, ini posisinya di midpoint. Itu garis aksisnya, mirror line-nya itu horizontal ya, ke kanan atau ke kiri. Enter. Nah, untuk melihat keseluruhan kita bisa ketik Z, enter, enter. Nah, seperti ini. Jadi untuk mirror tersebut garis aksisnya, jikalau penempatan objeknya itu mau ke sebelah ke atas ya atau ke bawah, misalnya seperti ini, itu garis aksisnya atau mirror line-nya itu harus ke kiri ke kanan atau horizontal. Nah, misalnya udah seperti ini ya, kita mirror yang ini. Nah, kalau untuk ke sebelah kanan jadi garis aksisnya vertikal atau ke atas ke bawah. Nah, ini terputus ya, kita join, enter. Nah, sudah tersambung. Nah, jadi fungsi mirror seperti itu.
Baiklah, sekarang kita akan membahas latihan 2 ya. Latihan 2. Nah, untuk memudahkan dan lebih cepat memahami, ada baiknya dokumen ini di print terlebih dahulu. Nah, jadi sambil mengerjakan dan melihat gambarnya ya, filenya, agar lebih memudahkan. Nah, jika sudah di print, kita mulai saja. Nah, kita buat dokumen baru ya, dokumen baru dari AutoCAD bottom ini ya, klik new drawing ya. Di sini ada pilihan AutoCAD ya, kita bisa langsung open. Nah, di sini terdapat grid line ya, kita nonaktifkan jika kurang maksimal untuk pembuatan gambar drawing ya. Grid display-nya kita off kan dulu. Nah, sambil dilihat dokumennya, kita mulai saja, yaitu membuat tempat sampah ya, tempat sampah. Pertama kita klik line ya, klik bebas ya, itu ortonya kita hidupkan ya, orto modenya hidupkan, itu 3 enter, dan 17 enter, ke atas 3 enter. Nah, untuk kembali kita cukup C enter. Nah, seperti ini. Kemudian membuat tiangnya yang lebarnya 7, tingginya 70 ya. Klik line, kita awali di midpoint sini ya, ke kanan 3,5, kemudian ke atas itu 70, kemudian ke kiri 7, ini ke bawah. Kita bisa langsung klik di sini ya, kita putus dengan cara klik escape atau enter. Nah, untuk melihat pandangannya keseluruhan, tik Z enter, enter. Nah, seperti ini. Tiang sudah jadi. Nah, untuk ini di sini kita perbesar dengan memutar scroll mouse ya. Kita klik line di endpoint atas, itu ke bawah 3, ke kiri 2, ke bawah 10, kita geser putar ke sini ya, enter. Nah, di sini kita dengan yang di sini jarak yang sama, bentuk yang sama, kita bisa gunakan perintah mirror ya. Klik objeknya, mirror. Nah, titik poinnya di sini di tengah, ke bawah atau ke atas sama saja, klik enter. Nah, lalu untuk jarak intinya 3 ya, 3, panjang 3, lebarnya 2, kita klik line, kita bisa di tengah sini posisinya, berarti ke atas 1,5, ke kanan itu lebarnya 2 ya, line ini dihapus, klik line, posisinya midpoint, jadi ke atas 1, ke kanan 1,5, panjangnya 3 kan, 1,5 3, panjangnya 3, ke bawah 2, kembali lagi ya, enter. Kemudian panjang 5, lebar 3, kita bisa klik line, kemudian midpoint sini ke atas 1,5 ya, ke kanan 5, ke bawah 3, kiri 5, kita bisa langsung tik C ya. Nah, kemudian untuk panjang 46 dan lebar 7, kita langsung klik line, klik di midpoint sama ya, midpoint, untuk menentukan ketebalan 7, jadi dibagi 2, 3,5, kemudian 46 ya, 46, ke bawah 7 ya, ke kiri sama 46, tik C enter. Nah, kemudian untuk panjang 5, klik line, nah, itu di midpoint sama. Kalau
Kalau tidak, kita bisa mirror yang sebelah panjang 5 sini ya, kita blok seperti ini, kemudian mirror. Nah, mirror line itu di tengah, ke bawah, ke atas sama saja, enter. Nah, di sini kita potong ya, kita potong atau kita kurangi ya, kita kurangi ke tengah jadi 2,5. nanti untuk memudahkan mirror untuk objek yang di sebelah kiri keseluruhannya, kita ini hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat lingkaran atas, yaitu radiusnya R20 ya. Klik circle. Nah, ini posisinya di midpoint, langsung titik awalnya. Nah, itu kita langsung bisa masukkan untuk radius 20. Kalau untuk diameternya yaitu 40. Nah, kita masukkan 20 radiusnya, enter. Nah, sekarang kita trim ya, trim ini dan ini, enter. Kemudian untuk posisi atasnya gitu, kita klik line ya, di midpoint lingkaran, klik ke bawah 15. Nah, ke kiri kanannya itu 8. Nah, jika susah kita lewatkan saja, klik, nanti kita trim, enter, kliknya akan dipotong ya. Nah, terus yang sebelah sini kita mirror ya, enter. Dan kita hapus garis tengah seperti ini. Nah, kemudian kita membuat yang bawah, baknya ya, baknya itu tingginya 50, lebarnya 40. Dengan posisi jarak di sini sejajar ya, kita bisa kasih garis panduan dari sini, klik di sini, lalu klik line lagi di sini ke bawah 50 ya, kemudian lebarnya 40 ke kanan, langsung tarik ke atas, klik enter. Nah, untuk posisi yang sebelah kanan itu ukurannya sama ya, kita bisa gunakan perintah mirror. Nah, untuk pengeblokannya sendiri kita blok dari sini ya, sisakan 2 garis mirror line-nya. Nah, seperti ini, mirror. Kemudian kita di ujung sini, ke sini, klik enter. Nah, kita bisa pakai extend ya, ini untuk pandangan depannya sudah. Kemudian tampak atasnya kita buat di bawah. Nah, itu diameternya lingkaran itu sama dengan yang ini, yaitu R46 diameter ya, diameter 46. Kita bisa langsung klik circle. Nah, untuk agar sejajar, kita jangan langsung diklik, kita geser dulu mouse-nya ke midpoint, kemudian kita geser ke bawah. Nah, ada panduan seperti itu, seperti ini ya. Kita klik di sini. Nah, itu kita ketik D, enter. Diameternya 46 ya. Kemudian yang 46 itu yang bulatan ini ya. Nah, ini kita hapus dulu nih, delete. Kemudian bikin lingkaran lagi, center, itu radius 20 seperti ini. Kemudian untuk dari sini ya, kita bisa langsung klik dari atas karena sejajar, kita lewatkan ke sini, klik kanan enter, klik kanan enter. Nah, kita bisa trim dari sini, satu, trim enter, klik yang langsung yang akan dipotong. Nah, sisanya dihapus ya, delete. Kemudian kita buat
lebar 5, kita klik di kuadran sini ya, lebarnya 3 berarti bagi 2 1,5, panjang 5 ya, 3 kita bisa lewatkan, kemudian kita trim, kemudian yang lebar 17 ya, lebar 17 kita klik line di sini. Nah, 17 ketik ya di sini yang di lebar 3 di atasnya ya, di sini 17 dibagi 2 itu 8,5, kemudian 17 ya, 17 C, kemudian kita buat yang 3 ke kanan, 3 ke atas, 3 ini 2 7 2 ya, 2 enter, 7 enter, 2 enter, kemudian ke bawahnya itu ada yang 3 3 3 ya, 3 kali, 3 enter, 3 enter, 3 ini kita bisa langsung panduan dari sini ya, klik, kemudian panduan dari sini, klik, kembali, klik, dan klik line. Nah, ini untuk yang 2 ini sambung juga. Nah, ini tidak ada, nah kita trim, enter, tidak bisa kita hapus seperti ini. Kemudian dari sini, dari kuadran itu kita klik 5 lebarnya ke atas dulu, ke atas itu lebarnya 3 di 1,5 itu. Kita hapus dulu dari kuadran ke kiri 5, ke atas 1,5 ya, kita lewatkan, kemudian kita mirror yang ini, kemudian yang ini kita hapus, ini kita hapus, yang ini kita trim, nah kemudian yang ini kita mirror, kita blok semuanya, mirror. Nah, itu di tengah karena lebarnya sudah 5, panjang sudah 5, kita di tengah midpoint seperti ini, klik enter ya. Untuk pembahasan latihan 1 sudah selesai. Nah, kemudian untuk latihan yang 2B nya seperti ini, Anda bisa coba-coba ya.